Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi bersama dengan saya di channel Ceritanya Hamzah. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai persiapan pelaksanaan asesmen nasional yang akan kita laksanakan nantinya sekitar bulan September ya, jika tidak ada perubahan lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke video tutorialnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan video kita kali ini. Nah, sekarang kita langsung saja ke websitenya. Langsung kita ketik di kolom pencarian, yaitu Dapodikdasmen. Ya, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik saja beranda PAUD Dikdasmen ya. Dapo ini halaman website resmi. Kita klik. Nah, setelah itu akan masuk di halaman beranda seperti ini. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita lihat seputar berita terbaru. Nah, ini ada berita seputar Dapodik yang terbaru tentang Perpal TIK yang rilis pada tanggal 16 Maret 2021. Nah, sekarang kita coba buka saja ini. Nah, di sini informasi di-post oleh admin tanggal 16 Maret 2021 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, ini mengenai pelaksanaan asesmen nasional. Persiapan pelaksanaan asesmen nasional perlu dilakukan verifikasi dan validasi informasi TIK Satuan Pendidikan sebagai instrumen pemetaan data kesiapan Satuan Pendidikan dalam menghadapi asesmen nasional. Nah, kita coba, untuk melihat tautan suratnya, silakan Bapak Ibu klik ini. Tautan suratnya akan diarahkan ke suratnya yang nantinya bisa Bapak Ibu download. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat surat yang kita sudah download. Nah, ini adalah surat resminya. Perihalnya adalah pelaksanaan Perpal TIK untuk persiapan pelaksanaan asesmen nasional 2021. Nah, di sini kita untuk satuan pendidikan itu harus melengkapi data dukung TIK berupa jumlah komputer, laptop, akses internet, dan sumber listrik di lingkungan satuan pendidikan melalui laman Perpal TIK ya. Nah, di sini bisa mengklik tautan ini yang berwarna biru ini. Bapak Ibu silahkan klik. Ini Perpal SP Data Kemdikbud. Kita klik seperti ini. Kita allow. Setelah itu kita tunggu terbuka websitenya. Nah, di sini akan diarahkan menuju halaman dashboard seperti ini. Nah, kita login dulu untuk Perpal sekolah masing-masing. Kita klik akun, kemudian login. Nah, setelah itu login menggunakan akun SDM ya, yang terdaftar di SDM data, kemudian kita login, masukkan email dan password, kemudian login. Nah, setelah login seperti ini, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 4 menu utama. Ini ada beranda yang terbuka sekarang. Kemudian kesiapan TIK itu ada sub menu profil dan Perpal. Kemudian ada keterangan dan panduan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba masuk di profil ya. Kita masuk profil. Untuk profil sendiri ini sumber datanya juga dari Dapodik ya. Dari Dapodik semua gambar-gambar yang ada di Dapodik juga masuk di sini. Nah, di sini akan kelihatan berapa rombelnya, berapa gurunya, berapa siswanya, berapa ruang kelas, kemudian lab berapa, perpus berapa. Nah, di sini juga akan kelihatan sekolah-sekolah yang terdekat dalam radius 5 km ya, sesuai dengan titik koordinat yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Jadi kita bisa menentukan jika seandainya kita ingin menumpang di sekolah tertentu disebabkan mungkin karena kesiapan perlengkapan yang kita miliki tidak memadai ataupun mungkin jaringan internet tidak mendukung, maka kita bisa menumpang di sekolah-sekolah terdekat di sini. Baik, kita lanjutkan di bagian Perpal ya. Nah, ini kita masuk di menu Perpal. Kita klik Perpalnya. Nah, ini adalah halaman Perpal. Nah, di sini untuk kesiapan TIK sekolah UNBK tahun sebelumnya itu dia masih status menumpang ya. Belum melaksanakan UNBK secara mandiri.
Nah, saran saya untuk data di sini, Bapak Ibu silahkan isi sesuai data sebenarnya ya. Jika misalnya tidak memiliki sama sekali perangkat, ya diisi 0 saja. Karena ini jadi pemetaan nanti, informasi untuk pusat. Nah, misalnya di sini untuk kepemilikan lab komputer dan seterusnya kita isi. Jika misalnya Bapak Ibu di sini bingung, maksud untuk misalnya di sini jumlah komputer utama atau server untuk pelaksanaan online atau semi online itu spek seperti apa yang dimaksud, Bapak Ibu bisa klik tombol keterangan di sini. Ya, klik kanan kita buka. Oh ya, sorry. Harusnya tadi saya klik kanan supaya tidak menutup halaman ini tadi. Jadi kita klik kanan seperti ini misalnya. Nah, kemudian kita buka di tab baru. Oke, kita tutup saja yang satu. Nah, di sini ada keterangan ya mengenai spek komputer, mulai dari komputer utama, kemudian komputer klien, aplikasi yang digunakan, kemudian topologi jaringannya itu disertakan di sini. Nah, kemudian istilah-istilah yang mungkin bagi Bapak Ibu merasa baru seperti istilah-istilah hub, switch, moda dan seterusnya, di sini ada penjelasannya. Nah, di sini ada dua pilihan tadi diberikan, ada semi online dan online. Di sini saya jelaskan sedikit. Untuk semi online itu dilaksanakan sama dengan kegiatan UNBK tahun-tahun sebelumnya, yaitu servernya kita atau server yang kita miliki kita lakukan kita install aplikasi VHD-nya yang dijalankan melalui VirtualBox seperti ini. Kemudian nanti server itu disinkronkan ke pusat untuk mengunduh soal-soal yang akan masuk nanti di komputer utama atau Proctor. Nah, setelah pelaksanaan berlangsung, soal-soal itu akan diakses oleh komputer klien melalui jaringan yang dibuat sesuai dengan topologinya. Nah, seperti itu. Jadi, ini akan lebih hemat karena bandwidth internet yang digunakan cukup 1 Mbps untuk sinkronisasi sudah selesai. Sudah bisa. Namun jika misalnya online, ini butuh bandwidth internet 12 Mbps per 15 komputer klien dan harus stabil selama asesmen berlangsung. Itu harus dedicated sehingga pilihannya ada sama Bapak Ibu. Jika memiliki jaringan internet yang stabil seperti yang dicantumkan di sini, ini spek paling rendah ya. Jaringan paling rendah 12 Mbps per 15 komputer klien. Jika misalnya jaringan tidak stabil, maka Bapak Ibu silahkan pilih nanti semi online. Itu pilihannya ada sama Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kepemilikan lab komputer. Jika misalnya di sekolah kita memiliki lab komputer satu, ya kita isi satu. Ya. Kalau 2 ruangan kita isi sesuai dengan jumlahnya. Ya. Untuk di sekolah saya kebetulan untuk gedung sendiri, gedung yang memang gedung lab komputer itu tidak ada. Nah, untuk komputer utama atau server sesuai dengan spek yang ditetapkan, itu harus core 4 core, kemudian RAM 8 dan harus PC. Itu kalau di sekolah saya tidak ada. Tapi bagi sekolah yang sudah melaksanakan UNBK sebelumnya, itu jelas pasti ada. Ya, silahkan Bapak Ibu isi di sini. Kalau misalnya servernya kemarin ada 2, ya diisi 2. Berarti bisa menampung sampai 30 klien nanti. Selanjutnya, jumlah komputer atau laptop yang sesuai dengan spesifikasi atau milik sekolah. Nah, kita lihat di sini spek untuk komputer klien. Nah, kita lihat dulu untuk sistem operasi yang digunakan. Sistem operasi yang digunakan untuk komputer klien itu bisa Windows, bisa Linux, bisa Mac OS, dan bisa Chrome OS. Ya, ini jadi ada ketambahan. Ini Chrome OS, kebetulan di sekolah saya kemarin ada bantuan laptop sebanyak 15 unit. Itu menggunakan sistem operasi Chrome, ya, Chrome OS seperti ini. Kalau seperti ini model speknya, berarti komputer yang Acer Chromebook itu bisa digunakan, ya. Cuma saya belum cek speknya untuk RAM-nya berapa. Intinya dia menggunakan
OS Chrome seperti ini. Nah, kemudian untuk klien bentuknya boleh PC, boleh all-in-one, dan boleh laptop, tidak ada masalah. Ya. Minimal dual core seperti ini. Dan yang terpenting adalah resolusinya itu harus HD ya, 1024 kali 720 itu. Kemudian untuk semi online seperti pada UNBK ada VHD yang dijalankan sebagai VirtualBox. Kemudian menggunakan browser Proctor, exam browser client. Jika online ya cuma menggunakan browser saja. Oke, kita lanjut. Berarti untuk di komputer client, jika seperti itu, tapi saya belum pastikan, saya mau cek dulu untuk ininya. Ya, berarti misalnya di sini komputer client yang kita miliki atau yang milik sekolah sendiri, taruhlah di sini 15. Kemudian komputer atau laptop sesuai spesifikasi yang bukan milik sekolah, artinya milik guru-gurunya misalnya. Nah, taruhlah misalnya di guru-guru yang ada di sekolah ada 4 laptop yang cocok dan bisa dan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh Pusdatin. Kemudian jumlah komputer atau laptop yang tidak sesuai spek, oke, tidak ada, kita isi. Kemudian sumber listriknya kita pilih PLN. Jika menggunakan PLN ya, kemudian daya listriknya silahkan diisi sesuai dengan daya yang dimiliki. Nah, yang terpenting adalah jaringan internet. Jaringan internetnya di sini, kalau misalnya hanya menggunakan modem Telkomsel ya, silahkan Bapak Ibu memilih Telkomsel Flash seperti ini. Nah, kemudian untuk bandwidth atau kecepatan download dan uploadnya, Bapak Ibu isi sesuai dengan data sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu silakan cari tempat di sekolah, kemudian coba akses internet, dan kemudian coba Bapak Ibu klik speed test cbn.id-nya untuk mengetahui speednya atau kecepatan bandwidth-nya di jaringan sekolah. Jangan di tempat lain ya Bapak Ibu, karena kita harus tahu berapa kecepatan internet yang ada di sekolah. Jangan sampai dilakukan speed test CBN, kita lakukan speed test ini di rumah, terus sebenarnya pelaksanaannya di rumah, di sekolah ya, itu jangan. Mending lebih bagus dan harus ya, bukan lebih bagus. Pengecekan speed internet itu dilakukan di sekolah, tempat pelaksanaan UNBK atau tempat pelaksanaan asesmen nantinya. Kita lakukan pengecekan di sekolah tersebut. Berapa kira-kira? Nah, misalnya caranya kita klik ini, klik biasa saja speed test. Kita tunggu proses keluar, loading sempurna. Nah, setelah itu kita klik go. Kita tunggu. Ini dia aplikasinya, situs ini akan menghitung berapa kecepatan internet yang kita miliki ya. Kalau kita lakukan di sekolah berarti kecepatan internet yang di sekolah yang dihitung di sini. Kalau ini saya hitungnya di rumah, kebetulan saat ini saya di rumah, posisinya merekam. Buat video ini saya berada di rumah, jadi ini adalah kecepatan di rumah. Kebetulan di rumah menggunakan jaringan IndiHome ya, dengan kecepatan unduh 9 Mbps dan kecepatan unggah 2 Mbps. Jadi inilah nanti yang diisi di sini Bapak Ibu ya. Untuk downloadnya itu ini 9 unduh ya. Jadi 9. Kemudian uploadnya itu 2. Ini uploadnya 2. Jadi lebih besar download daripada upload. Nah, setelah diisi tersebut, nah, selanjutnya kita isi yang ini, hub dan switch-nya. Nah, apa itu hub dan switch? Bapak Ibu bisa lihat di keterangan tadi, ini di keterangan apa itu hub. Jadi hub itu adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer melalui jaringan LAN, ya. Itu. Jadi biasanya ini diletakkan di satu tempat untuk menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain melalui kabel jaringan LAN. Oke, kemudian
Kalau misalnya kita tidak memiliki ya kosong saja. Tapi kalau misalnya di lab komputer yang pernah melaksanakan UNBK jelas ada hubnya. Oke. Dan selanjutnya access point. Nah, access point itu seperti apa? Access point itu biasanya orang bilang sih WiFi ya. Seperti itu. Orang-orang pada umumnya bilangnya itu WiFi. Jadi access point itu adalah sebuah perangkat yang bisa memancarkan jaringan WiFi yang bisa ditangkap oleh komputer atau laptop-laptop yang menggunakan jaringan wireless ya, sehingga bisa mengakses internet. Nah, yang paling terpenting adalah kita isi di sini berapa yang kita miliki di sekolah. Nah, yang paling penting adalah moda pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk moda pelaksanaan silahkan sesuaikan di kemampuan sekolah masing-masing. Jadi keputusannya ada sama Bapak Ibu dan Kepala Sekolah. Jika misalnya kecepatan internet dirasa seperti yang saya sudah sampaikan tadi, jika kecepatan internetnya lumayan besar, taruhlah misalnya 50 Mbps yang kita miliki di sekolah, maka itu kemungkinan bisa menggunakan secara online saja. Tapi jika kita memiliki jaringan internet yang tidak stabil, maka kita bisa memilih semi online seperti pada saat pelaksanaan UNBK tahun-tahun sebelumnya. Namun risikonya adalah ada pekerjaan tambahan, kita harus sinkronisasi seperti proses pelaksanaan UNBK sebelumnya. Ini semi online, jadi kita sinkron 2 atau 1 hari sebelum pelaksanaan, kita sinkron dulu, baru pelaksanaannya dimulai. Nah, apakah satuan pendidikan Anda bersedia ditumpangi saat penyelenggaraan asesmen nasional? Jika kita memiliki fasilitas lengkap dan ruangan yang memadai, ya kita pilih saja iya. Jadi, sekolah-sekolah lain bisa bergabung di sekolah kita. Seperti itu. Oke, jika tidak, maka kita pilih tidak saja. Karena misalnya kita tidak memiliki ruangan lab, dan mungkin punya tapi hanya 1, dan tidak memungkinkan untuk sekolah lain bergabung, ya silahkan dipilih tidak. Setelah itu Bapak Ibu kita klik checklist. Nah, setelah di checklist baru klik simpan. Nah, di sini ada informasi status sekolah. Nah, di sini status pervalnya ini sekarang masih berstatus belum disetujui dinas. Kenapa? Karena saat ini saya belum mengklik simpan dan dinas belum menyetujuinya. Jelas belum disetujui oleh dinas. Kenapa? Karena saya belum mengklik simpan di sini. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mengklik simpan dan sebelum diklik simpan, pastikan data-data ini diisi sesuai dengan data yang sebenarnya di sekolah masing-masing. Nanti setelah diklik simpan dan dinas sudah menyetujui, di sini akan berubah statusnya. Selanjutnya, status kesiapan. Ini sekarang status kesiapan untuk sekolah saya adalah masuk kategori potensial 2. Apa itu potensial 2? Kita bisa lihat di sini informasinya. Potensial 2 itu adalah memiliki komputer kurang dari 15 dan memiliki aliran listrik. Kalau potensial 1, kurang dari 15 komputernya, ada listriknya, dan ada internetnya. Jika tipe A, berarti sekolah itu adalah pernah melaksanakan UNBK tahun sebelumnya. Oke. Kemudian status pelaksanaan asesmen nasional juga belum ditentukan karena kita belum mengirim ini memperval ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi demikianlah informasi mengenai verifikasi dan validasi TIK Satuan Pendidikan Persiapan Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Demikian. Jika dirasa bermanfaat video ini, silahkan diklik like dan share. Namun jika dirasa tidak bermanfaat, tidak ada masalah. Boleh dislike juga, tidak ada masalah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.